Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وبعد. Hadirin jamaah Masjid Agung Cianjur, Jawa Barat yang Allah muliakan, juga para pendengar beberapa radio yang tergabung ke dalam grup kajian bersama Radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan radio-radio lain, para pemirsa beberapa stasiun TV, juga para netizen di mana saja Anda berada, pemirsa Rabbani TV, Niaga TV, Ahsan TV dan beberapa TV lain. Alhamdulillah kita untuk yang pertama kali seumur hidup bisa memasuki masjid yang cukup megah, bahkan mungkin terbesar di Cianjur, Masjid Agung Cianjur. Karena itu terima kasih kepada Bapak Bupati Cianjur, Bapak Haji Maman Suherman yang sudah ikut selain memfasilitasi, juga ikut mengundang di media sosial ke seluruh masyarakat Cianjur, bahkan mengirimkan perwakilannya ke sini untuk memberi sambutan atas nama beliau. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan balasan yang berlipat ganda dan semoga menjadi amal jariyah. Ada beberapa warga yang hadir ke sini karena himbauan ajakan beliau, datang ke sini dapat pahala. Beliau sebagai yang ngajaknya juga dapat pahala. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Hadis itu sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan kebaikan, ngajak orang untuk melakukan kebaikan, dia akan memperoleh pahala, ditambah pahala orang-orang yang mengikuti ajakannya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Ilmu yang diajarkan di sini nanti disebar lagi, diamalkan lagi. Yang mengamalkannya, yang menyebarkannya dapat pahala, yang ngajaknya pun dapat pahala. Makanya kalau umpamanya kita dapat pengumuman broadcast BC di HP kita, isinya poster, undangan, ajakan ngaji, kita share lagi ke banyak orang. Lalu ada orang yang hadir karena ajakan kita, dia dapat pahala, orang yang ngajaknya dapat pahala juga. Terus sampai hari kiamat. Ya, ini barokah dari ajakan kepada kebaikan. Terima kasih juga mungkin kepada MUI untuk daerah Cianjur yang ikut memfasilitasi, mendukung, terutama kepada para panitia yang menjadi ujung tombak bagi pelaksanaan dari acara tabligh akbar ini. Ikhwati fillah, tema yang kita usung sekarang adalah akidah dan ukhuwah. Ini dua sisi mata uang yang tidak dipisahkan. Kalau terpisah saja seperti mata uang, satu angka, satu gambar, satunya terhapus, itu uang gak laku. Demikian juga ukhuwah dan akidah. Akidah ada, tapi ukhuwah tidak ada.
Ini menunjukkan ukhuwah itu perlu dipertanyakan. Atau sebaliknya ukhuwah ada tapi akidah tidak ada. Ukhuwah ini ukhuwah yang semu. Sementara al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Semua persahabatan, persaudaraan, cinta kasih yang pernah terjalin di dunia kelak akan berubah menjadi permusuhan. Kenapa? Karena akidah, karena ukhuwah atau persaudaraan, persahabatan tidak didasari, tidak berfondasikan akidah yang benar. Makanya Allah menyatakan illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa akan mendasarkan ukhuwah, persahabatan, pertemanan, persaudaraannya berdasarkan ketakwaannya. Ini mah sampai ke akhirat bukan menjadi musuh tapi bahkan menjadi penolong. Seseorang bisa memberi syafaat kepada kawannya di hari kiamat karena ketakwaannya. Jadi akidah dan ukhuwah dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Bagaimana penjelasan tentang hal ini? Coba lihat. Pertama, akidah itu tali pengikat persatuan, lem perekat ukhuwah Islamiyah yang sangat kuat, yang sangat kokoh, sehingga tanpa akidah tak akan ada ukhuwah yang hakiki. Bagaimana penjelasannya? Coba lihat yang menyatukan hati-hati manusia untuk bersatu atau yang memisahkan hati-hati manusia untuk berpisah, itu Allah, bukan kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Anfal, Allah menyatakan wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum. Allah lah yang menyatukan hati-hati manusia. Seandainya kamu menginfakkan seluruh harta yang ada di muka bumi sebagai dana persatuan, kamu tidak akan bisa menyatukan hati-hati mereka, tapi Allah lah yang menyatukan hati-hati mereka. Jadi bersatunya dua hati Allah yang menyatukan. Berpisahnya dua hati yang tadinya bersatu Allah juga yang memisahkan. Terhalangnya dua hati ya untuk dipersatukan Allah juga yang menghalangi dengan hikmah tertentu atas dasar keadilan dan sifat hikmah Allah Azza wa Jalla. Lalu yang bagaimanakah hati orang-orang yang akan Allah persatukan dan yang bagaimana yang Allah pisahkan? Hati orang-orang yang Allah persatukan hanyalah hati yang bertauhid, hati yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, hati yang terikat dengan dua kalimat syahadat, hati yang tauhidnya lurus, imannya benar, akidahnya kokoh. Ini nanti akan saling mengenal lalu saling menyatu. Allah yang menyatukan. Hati yang akidahnya berbeda, hati yang tauhidnya berbeda, satu lurus satu bengkok, satu tauhidnya benar-benar murni, satu lagi mengandung unsur syirik. Keimanannya yang ini murni, yang ini mengandung unsur kekufuran. Maka mereka akan tidak saling mengenal lalu tidak akan saling bersatu. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, al-arwah junudun mujannadah fama ta'arafa iktalafa wa ma tanakara ikhtalafa.
Ruh atau jiwa-jiwa manusia itu ibarat tentara yang terkoordinir. Ruh atau jiwa mana saja yang saling mengenal karena kesamaan akidah, karena kesamaan tauhid, karena sama-sama beriman, itu akan saling mengenal, lalu mereka akan bersatu. Jiwa-jiwa yang tanakaro tidak saling mengenal karena beda prinsip, beda akidah, beda keimanan, beda tauhid, akan saling mengingkari dan akan saling berpecah belah atau saling berpisah. Jadi Allah memilih hati-hati yang akan dipersatukan adalah hati yang sama-sama beriman kepada Allah Azza wa Jalla, yang bertauhid kepada Dia, yang mengaplikasikan tauhidnya dalam bentuk ibadah, yang cara ibadahnya itu mengikuti utusan yang Allah utus kepada mereka. Ini kandungan dari dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, maknanya aku hanya ibadah kepada Allah dan tidak akan ibadah kepada yang lain. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maknanya aku hanya akan ibadah kepada Allah dengan cara-cara syariat yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW dan tidak melakukan cara-cara ibadah dengan yang lain. Nah, ini prinsipnya sama, Allah akan persatukan. Lalu coba lihat Al-Quran atau Sunnah. Iman dan akidah yang benar harus diwujudkan. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk ibadah yang benar. Nggak mungkin imannya hebat, ibadahnya asal-asalan. Nggak mungkin akidahnya kuat, tapi ibadahnya males-malesan, belang-bentong. Mustahil yang seperti itu. Maka sebagai bukti dari iman yang benar, akidah yang kuat, tauhid yang lurus, pasti orang itu akan melakukan ibadah secara benar kepada Allah Azza wa Jalla, secara sungguh-sungguh, berkualitas, berkuantitas, pasti itu. Lalu coba apa efek dari ibadah? Baik ibadahnya sholat ataupun ibadahnya umpamanya saum atau haji atau umroh atau zakat. Coba lihat, semua baik akidah atau iman maupun ibadah apapun bentuknya akan melahirkan buah yang manis secara sosial. Ketika bermuamalah, ketika berinteraksi, ketika bergaul dengan sama manusia, ini akan melahirkan buah yang manis ketika bergaul dengan manusia berupa kemuliaan akhlak. Orang yang akidahnya benar, akhlaknya pasti baik. Orang yang akidahnya lurus, kelakuannya pasti menyenangkan. Orang yang imannya benar-benar mendalam, pasti tingkah lakunya tidak akan menyebalkan. Kenapa? Karena semua perilaku yang membuat orang benci, membuat orang sakit hati diharamkan oleh Allah. Jaga nih mulut. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, bicara yang baik atau diam. Bicara yang baik atau diam ini akhlak. Iman kepada Allah dan hari akhir ini tauhid. Tauhid harus diwujudkan dalam bentuk kemuliaan akhlak. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah, falyukrim jaruh. Muliakan tamu, muliakan tetangga. Tauhid, iman, akidah harus diwujudkan dalam bentuk akhlak berupa memuliakan tamu, memuliakan tetangga. Gak boleh menyakiti ini mulut. Ya ayyuhalladzina amanu, kalau benar ada iman, hai orang-orang yang beriman. La yaskhar qaumun min qaumin.
Janganlah satu kaum menghina kaum yang lain. Asa ayyakunu khairan minhum. Mungkin yang dihina lebih baik daripada yang menghina. Wanita juga begitu. Wala nisa'u min nisa asa ayyakunna khairan minhunna. Mungkin wanita yang dihina lebih baik daripada yang menghina. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Janganlah di antara kalian saling mencela dengan sesama, jangan memberi gelar-gelar yang buruk. Apalagi gelar buruk itu dinisbatkan kepada binatang. Disebut cebong lah, disebut kardun lah. Kardun apa? Kadrun. Itu celaan karena binatang. Orang beriman gak akan bilang begitu tuh. Karena omongan itu orang terhina, orang tersakiti, orang tersinggung. Muncul kebencian, kedengkian, permusuhan. Coba. Makanya dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Karena itu keburukan akhlak, dan keburukan akhlak bertolak belakang dengan tauhid, dengan iman, dengan akidah. Wala iztanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsam wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah jauhi oleh kalian kebanyakan suudzon. Suudzon itu dosa. Jangan tajassus, jangan ngorek-ngorek kesalahan orang lain. Jangan sebagian kalian menggibahi sebagian lain. Ini kejahatan mulut. Ini perkataan yang buruk. Allah haramkan. Maka siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir kena seruan ini. Jangan berbicara yang buruk, yang menyinggung. Muliakan akhlak dalam berbicara. Falyaqul khairan aw liyasmut. Katakan perkataan yang baik atau diam. Kalau nggak bisa ngomong baik, lebih baik diam. Selamat semua orang. Lihat siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jaga mulut. Siapa yang akidahnya benar, tauhidnya lurus, imannya kuat, jaga akhlak. Lihat, iman, akidah, tauhid melahirkan kemuliaan akhlak. Coba kalau umpah dalam kehidupan sehari-hari, bertetangga, bergaul, berkegiatan ekonomi, bersosialisasi, berpolitik, coba, terutama di dunia politik. Coba jaga mulut. Coba jaga jempol, jangan nulis di media sosial yang menyinggung orang lain. Jangan ada kata-kata yang menghina. Jangan yang mencela, jangan memberi gelar-gelar yang buruk, jangan suudzon, jangan ngorek-ngorek kesalahan rival tak politiknya atau ekonominya. Coba, dah aman lah tuh. Nggak akan ada yang tersinggung, nggak akan ada yang sakit hati, tidak ada yang benci dan dengki, malah saling memuji, saling menyanjung, saling menunjukkan ukhuwah Islamiyah, baik bersosial, berekonomi, berpolitik, dijamin insya Allah aman, tidak akan ada gontok-gontokan. Dan kemuliaan akhlak itu memang harus lahir dari iman. Kalau umpamanya akhlaknya buruk, menunjukkan imannya seburuk akhlaknya. Coba perhatikan Nabi SAW bersabda, Wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, kata beliau 3 kali itu. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Pertama diawali oleh sumpah, dan sumpah maknanya takkid, menekankan, menegaskan, memastikan orang itu nggak beriman. Kedua diulang 3 kali, ini juga takkid. Para sahabat bingung, heran, lalu bertanya, man ya Rasulullah, siapa yang tidak beriman itu wahai Rasulullah?
Dijawab man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, orang yang tetangga-tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Orang yang suka mengganggu tetangga, menyakiti tetangga, menyinggung tetangga, tetangga tidak merasa aman dari gangguan, itu orang enggak iman. Lihat, orang yang tidak beriman adalah orang yang akhlaknya buruk kepada tetangga. Kalau iman, muliakan tetangga, hargai tetangga, nyamankan tetangga. Bahkan yakinkan setiap orang yang dekat dengan kita pasti dapat kebaikan kita, pasti aman dari keburukan kita. Dan itulah manusia terbaik. Berkata Rasulullah SAW, ala ukhbirukum bi khairikum min syarrikum. Mau nggak aku beritahukan kepada kalian orang terbaik di antara kalian dan orang yang buruk di antara kalian, paling baik dan paling buruk. Para sahabat diam, fasakatu, mereka diam, tidak bicara. Nabi SAW mengulang 3 kali. Analisa para ulama, kenapa para sahabat diam? Khawatir Nabi menyebut siapa manusia terburuk, ternyata dirinya umpamanya. Makanya diam, deg-degan sampai 3 kali. Lalu setelah 3 kali ada seorang, bala ya Rasulullah, akhbirna bi khairina min syarrina. Wahai Rasulullah, coba beritahukan kepada kami, siapa manusia terbaik di antara kami dan siapa yang terburuk di antara kami. Lalu Nabi SAW menjawab, khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu min syarrihi. Manusia yang paling baik di antara kalian adalah manusia yang kebaikannya selalu diharapkan oleh orang karena dia selalu berbuat baik, dan mereka merasa aman dari keburukannya. Setiap bergaul nggak pernah nyinggung nih orang, setiap bertemu tidak pernah menyakiti, tidak pernah membuat hatinya sumpek, sedih atau sakit hati, selalu merasa nyaman, merasa aman dari keburukannya, dan selalu berharap pasti dapat kebaikan kalau bergaul dekat dengan orang ini. Inilah manusia terbaik. Adapun manusia terburuk, kata Rasul SAW, orang yang sangat ditakuti keburukannya dan tidak diharapkan kebaikannya. Kalau bergaul dengan si ini mah siap-siap sakit hati lah, siap-siap tersinggung lah, siap-siap nyelekit ini dengan ucapan dan tingkah lakunya tuh. Ditakuti, makanya nggak mau bergaul sama dia. Begitu bergaul, siap tersinggung, siap sakit hati, itu. Dan jangan berharap kalau bergaul dekat dengan dia dapat kebaikan dari dia. Jangan berharap, karena buruknya karakter dia, kebaikannya tidak diharapkan dan keburukannya sangat ditakuti. Itu seburuk-buruk manusia. Ternyata itu seburuk-buruk manusia dilihat dari segi akhlak. Manusia yang paling buruk, manusia yang paling buruk akhlaknya. Dan sekali lagi, akhlak cermin dari akidah, akhlak cermin dari tauhid, akhlak cermin dari iman. Di saat akhlaknya buruk, imannya tergerus. Kata Nabi SAW, demi Allah orang itu tidak beriman. Datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, innal mar'ata, ada seorang wanita tuh, dia tetangganya, kathurat sholatuha wa siyamuha, rajin sholat malam, rajin saum Senin Kamis, rajin saum sunnah, walakinnaha tu'dhi jiranaha, tapi dia suka menyakiti tetangga-tetangganya. Rajin ibadah tapi rajin bermaksiat berupa menyakiti tetangga. Bagaimana orang wanita seperti itu? Kata Nabi SAW, hiya finnar, wanita itu di dalam neraka.
Nabi SAW tidak melihat ibadahnya, sholatnya atau saumnya yang dikatakan rajin, tapi dilihat akhlaknya. Akhlaknya buruk, pertama imannya buruk. Akhlaknya buruk walaupun rajin ibadah, keburukan akhlak tersebut menandakan ibadahnya itu ditolak dan tidak diterima oleh Allah. Nanti kita akan jelaskan dampak dari ibadah juga kemuliaan akhlak. Kalau ibadahnya benar, kalau ibadah benar, kalau ibadahnya rajin, akhlaknya buruk, itu tanda akhlaknya itu, ibadahnya itu ditolak dan tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kita tadi baru menjelaskan dampak akidah, dampak tauhid, dampak iman kepada akhlak. Iman yang benar, tauhid yang benar, dan akidah yang benar melahirkan kemuliaan akhlak. Siapa yang akhlaknya buruk, imannya buruk. Siapa yang akhlaknya sempurna, imannya sempurna. Kata Nabi SAW, akmalul mu'minina imanan ahasinuhum akhlaqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang mukmin yang paling baik akhlaknya. Jadi antara iman dengan akhlak ini sinergi. Antara iman dan akhlak ini berbanding lurus. Antara iman dan akhlak yang mulia, dua hal yang tidak dipisah-pisahkan. Tidak bisa, ya. Itulah iman, akidah, tauhid harus melahirkan kemuliaan akhlak. Ini pertama. Kedua, tadi sudah dijelaskan akidah yang benar, iman yang benar, tauhid yang benar melahirkan ibadah yang benar. Kalau ibadahnya benar, ibadah yang benar ini juga membuahkan kemuliaan akhlak tadi. Jadi sama hasil akidah, hasil ibadah, hasilnya akhlak yang mulia. Coba lihat sholat. Allah berfirman, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah manusia dari perbuatan keji dan munkar. Keji dan munkar ini keburukan akhlak. Keji itu semua perbuatan buruk yang merugikan diri sendiri walaupun tidak merugikan orang lain, tapi dirinya rusak. Contohnya apa? Berzina. Bukan memperkosa, berbeda ya. Kalau memperkosa merugikan orang lain. Kalau berzina dirinya happy, pelakunya happy, orang lain tidak rugi. Selama orang lain tersebut tidak tahu perbuatan zina dia. Itu disebut fahsya. La taqrabuz zina innahu kana fahishatan, innaha kana fahishatan wa sa'asabila. Jangan kalian dekati zina karena zina itu fahisyah, perbuatan keji. Kalau mungkar dirinya untung tapi orang lain rugi. Seperti mencuri, merampok, gitu ya, membunuh, menyakiti, itu mungkar. Karena mungkar harus dicegah. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Tidak pernah ada istilah amar ma'ruf nahi fahsya, tidak pernah. Memerintahkan orang lain untuk berbuat baik, melarang orang lain dari mungkar, bukan dari fahsya. Karena fahsya itu sembunyi-sembunyi, tidak merugikan orang lain, hanya merugikan diri sendiri gitu. Tapi kalau mungkar merugikan orang lain, dirinya untung. Mencuri, dirinya untung di dunia, orang lain yang rugi. Merampok, membunuh, menyakiti dan seterusnya, mungkar. Cegah ke mungkar, biar orang lain tidak ada yang rugi. Dua-duanya baik keji ataupun mungkar merupakan keburukan akhlak. Siapa yang merugikan orang lain, akhlaknya buruk. Siapa orang yang merugikan diri sendiri, akhlak kepada diri sendiri dia buruk.
Baik keburukan akhlak berupa keji ataupun munkar itu harus hilang, terkikis, terhapus dengan sholat. Karena sholat mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan munkar. Menunjukkan sholat yang benar, yang baik, yang diterima akan menghapus akhlak-akhlak yang buruk, merubahnya menjadi kemuliaan akhlak. Sebagai ciri sholat seseorang itu diterima oleh Allah, lihat akhlaknya di luar sholat. Kalau setelah sholat dia masih keji, masih mungkar, masih menyakiti orang lain, sholatnya ini ditolak dan diancam dengan azab. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam satu surat pendek. Saya yakin semua yang ada di sini hafal. Kalau nggak hafal, kebangetan. Anak TK juga hafal. Coba lanjutkan ayat yang saya baca. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ini surah Al-Ikhlas atau surah Al-Kafirun? Surah apa? Al-Ma'un. Jangan tertipu. Kadang ada pertanyaan menjebak. Bukan maksud nipu, ngetes aja. Surah Al-Ma'un. Fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang sholat. Salah satu bentuk kecelakaan wail itu wadin fi nari jahannam, kata Nabi SAW. Wail itu satu lembah yang berada di dasar neraka. Lembah itu kan, ini dasar, legok itu lembah kan? Artinya apa? Bagian yang lebih rendah daripada dasar neraka. Dasar neraka itu sudah paling hebat azabnya. Ini ada lembahnya lagi, itu wail namanya. Dan wail itu diperuntukkan bagi orang-orang yang sholat. Lamun gitu mah tong sholat. Oh kamu yang sholat aja terancam, baru terancam loh, bukan vonis. Tapi yang sholat kayak gimana? Nah, salah satunya alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang akhlaknya setelah sholat tetap buruk. Kok bisa ayat itu diterjemahkan demikian? Itulah tafsirannya. Karena apa? Ada lafaz an sholatihim sahun. Orang yang lalai. Lalai apa? An sholatihim. Lalai dari sholat. Bukan fi sholatihim sahun. Bukan. Bukan fi tapi an. Kalau dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khasyi'un. Sungguh berbahagia orang yang salat. Orang mukmin yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Di dalam salatnya khusyuk. Fi ini mah an salatihim sahun, bukan fi salatihim sahun, bukan, tapi an salatihim sahun. Apa makna an di sana dan apa bedanya dengan fi? Kalau fi berarti di dalam sholat, selama sholatnya. Kalau an di luar sholat, seusai sholat. Apa maksudnya? Maksudnya adalah fawail musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka orang-orang yang sholatnya itu orang yang lalai seusai sholat. Lalai dari apa? Lalai dari hikmah dan tujuan sholat. Apa hikmah dan tujuan sholat? Tanha anil fahsya'i wal munkar, mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Setelah sholat dia lalai dari efek sholat. Harusnya setelah sholat itu akhlaknya mulia, akhlaknya baik, tidak buruk, tidak berbuat keji, tidak berbuat munkar. Ini masalah sholatnya tetap menyakiti orang lain.
tetap menyinggung orang lain di luar sholatnya, lalai dia dari tujuan sholat. Maka orang yang akhlaknya tetap buruk seusai sholat, orang itu terkena ancaman surah Al-Ma'un. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Kenapa orang itu lalai dari hikmah sholat? Setelah sholat tetap akhlaknya buruk. Salah satu penyebabnya adalah, ini banyak penyebabnya, Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah menerangkan beberapa penyebab kenapa orang setelah sholat akhlaknya tetap buruk. Salah satu penyebabnya dia tidak khusyuk selama sholatnya. Selama sholat tidak khusyuk, ngelamun dia selama sholat dari awal sampai akhir. Sholat dipakai sebagai ajang untuk merencanakan kegiatan masa yang akan datang, atau kadang mengevaluasi kegiatan yang lalu. Begitu takbir Allahu Akbar, tadi kemarin saya harusnya tidak begini ya, harusnya begitu. Maka kejadiannya nggak akan begini. Difikirkan dalam sholat, dievaluasi. Besok mah harus begini. Ada orang yang dalam sholat begitu? Ada. Ada apa banyak? Banyak apa semua? Semua. Berapa persen kekhusyuannya selama dia sholat? Belum tentu ada 10%. Pahala yang Allah berikan kepada orang yang sholat sesuai dengan kadar kekhusyuan orang itu dalam sholat. Khusyuknya cuma 40%, pahalanya 40%. Khusyuknya cuma 20%, pahalanya 20%. Khusyuknya cuma 10%, pahalanya 10%. 90%-nya bolong-bolong. Harus ditambal, wajib ditambal. Apa penambalnya? Sholat-sholat sunnah di luar sholat fardu. Ini yang mengharuskan kita harus ya, jangan hanya memandang itu sunnah. Sunnah tidak dilaksanakan juga tidak dosa. Betul. Cuma sholat wajib kita banyak bolongnya, harus ditambal dengan tambalan yang banyak. Karena itulah jumlah sholat sunat jauh lebih banyak daripada sholat fardu. Sholat fardu mah nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurang. 17 rakaat sehari semalam bisa kita dikurang. Kalau kita sedang safar di qasar bisa. Tapi maksimal 17 rakaat bagi yang mukim. Tapi sholat sunat mah bisa puluhan rakaat. Ada tahajud, ada duha, ada tahiyatul masjid, ada sholat sunnah rawatib, ada sholat sunnah syuruk, ada sholat sunnah macam-macam sholat sunnah. Tidak terbatas ya. Berdasarkan hal itu maka perbanyak sholat sunat. Karena bolongnya sholat wajib kita terlalu gede dan butuh tambalan yang sangat banyak dari sholat-sholat sunat kita. Jadi kita lihat orang yang sholatnya asal-asalan, selama sholatnya tidak khusyuk, setelah sholatnya dia tetap akan keji dan munkar. Maka dia lalai dari tujuan dan hikmah sholat yang harus dia wujudkan setelah sholat. Maka orang itu terancam dengan ayat ini. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka tuh orang yang sholat. Itu orang yang lalai dari hikmah sholat yang harus dia wujudkan seusai sholat. Dengan kata lain, celaka orang yang sholat, yaitu orang yang akhlaknya setelah sholat masih buruk, masih menyinggung orang lain, masih menyakiti orang lain, masih mengganggu orang lain, masih membuat tidak nyaman orang lain. Celaka orang seperti itu, sholatnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat, ibadah yang benar berupa sholat harus membuahkan kemuliaan akhlak.
Demikian juga saum. Kalau selama saum akhlaknya, ucapannya, perbuatannya tetap menyakiti orang lain, itu saum ditolak oleh Allah, tidak diterima. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada qaula zur wal amala bihi wal jahl, falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabah." Siapa orang yang selama saumnya dia tidak meninggalkan ucapan yang sia-sia, amalan yang sia-sia, yang buruk, yang menyakitkan, Allah tidak butuh kepada saum. Allah tolak. Allah nggak butuh terhadap pengorbanan dia meninggalkan makan, minum, syahwat yang dilakukannya. Allah tolak. Kenapa? Karena saumnya masih dibarengi oleh keburukan akhlak, dan keburukan akhlak bertolak belakang dengan tujuan utama saum. Maka saum juga harus melahirkan kemuliaan akhlak. Demikian juga umroh, demikian juga haji, demikian juga zakat, demikian semua ibadah yang benar yang diterima harus melahirkan kemuliaan akhlak. Dari sinilah kita mengetahui keterkaitan antara akidah, ibadah, dan muamalah. Tiga hal yang sinergi, tiga hal yang saling berkaitan, tiga hal yang tidak boleh dipisahkan, tidak boleh dipertentangkan. Walaupun saya nyebelin ya, pika sebelin, tapi iman saya mah baik, ibadah saya juga baik. Nah, nggak bisa orang ngomong begitu. Bukti nyata dari baiknya iman, baiknya ibadah adalah baiknya akhlak. Makanya kenapa wanita yang rajin tahajud, rajin saum sunnah, dia ke neraka karena menyakiti tetangganya, menunjukkan tahajudnya, saumnya ditolak oleh Allah, tidak diterima. Bukti ditolaknya akhlaknya buruk dan menyakiti tetangganya, merugikan orang lain. Makanya ini yang dilihat. Kenapa Nabi SAW lebih menyoroti keburukan akhlak wanita itu? Oh, dia ke neraka. Tidak memperhatikan saumnya dan sholatnya yang rajin. Kenapa? Kalau saumnya benar, kalau sholatnya benar, harusnya akhlaknya mulia, harusnya menyenangkan, memuliakan tetangganya. Ini malah menyakiti, menunjukkan sholatnya ditolak, saumnya ditolak, ibadahnya ditolak, karena keburukan akhlaknya menunjukkan saum dan ibadah lainnya tidak berbekas kepada hatinya. Dari semua penjelasan itu kita tahu akidah, ibadah yang benar, yang lurus, yang diterima itu disyaratkan harus berbuah kemuliaan akhlak. Ketika akhlaknya buruk, akidahnya juga buruk, ibadahnya juga buruk, maka ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya perhatikan akhlak, perilaku kita, muamalah kita, interaksi kita dengan sesama. Kalau ini buruk, cermin dari keburukan iman, cermin dari keburukan ibadah, dan tanda ditolaknya ibadah kita oleh Allah Azza wa Jalla. Berkata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitab namanya Lataiful Ma'arif, dalam bab Wadhaifus Syahri Syawal, berkata Imam Ibn Rajab, qala ba'dus salaf, telah berkata beberapa orang ulama as-salafus soleh dari kalangan para sahabat. Mereka berkata, ini beberapa orang, bukan satu dua orang. Man amila hasanah thumma atba'aha bil hasanah fadzalika alamatu qabulil hasanatil ula. Perhatikan aspek ini. Siapa orang yang melakukan kebaikan, ibadah, apapun bentuk ibadahnya, sholat, saum, baca Quran, infak, sedekah, ataupun apalah
kebaikan. Lalu setelah itu diikuti dengan kebaikan pula. Setelah sholat akhlaknya menjadi baik. Setelah saum kelakuannya menjadi menyenangkan. Setelah haji umroh perilakunya menjadi berubah menjadi menuai pujian. Pokoknya baik. Kebaikan akhlak itu menjadi tanda kebaikan berupa ibadahnya itu diterima oleh Allah. Kenapa? Li'anna Allah idza taqabbala amala 'amdin waffaqahu lil a'mali shalihah ba'dah. Karena Allah apabila menerima ibadah kebaikan seorang hamba, Allah beri taufik, Allah beri hidayah kepada hamba itu untuk melakukan amal soleh berikutnya. Setelah ibadah akhlaknya menjadi baik. Nah, ini tandanya diterima. Sebaliknya kata beliau, man amila hasanah thumma atba'aha bisayyi'ah fadzalika alamatu raddil hasanah wa adam qabuliha. Siapa orang yang melakukan kebaikan, ibadah, amal soleh, setelah itu akhlaknya buruk, kelakuannya nyebelin, tingkah lakunya bikin orang nyelekit, sakit hati, maka keburukan akhlaknya ini menjadi tanda ditolaknya ibadah itu dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat hadirin, selamatkan ibadah kita dengan menjaga akhlak. Jangan rusak sholat kita, saum kita, bacaan Quran kita, infak sedekah kita. Jangan rusak dengan keburukan akhlak kita tuh. Jaga mulut, jaga tingkah laku, jaga perilaku, jaga kelakuan, jaga amalan. Jangan sampai ketika bermuamalah menyakiti orang, tahajud kita tadi malam itu berbuah keburukan akhlak di siang harinya, ditolak tuh. Itu tanda ditolak. Kalau tidak ditolak, Allah akan jaga perilakunya agar tetap baik. Inilah penjelasan yang bisa kita ambil kesimpulan, iman melahirkan ibadah dan akhlak yang baik. Iman dan ibadah yang diterima melahirkan kemuliaan akhlak. Satu langkah lagi. Kalau akhlak kita sudah mulia, coba bayangkan di satu komunitas, satu kompleks saja ya. Terus orang-orangnya dibina akidahnya, dibina ibadahnya, jadi baik, jadi bagus, jadi benar, pasti akan melahirkan akhlak yang mulia. Maka kemuliaan akhlak dalam kehidupan bermasyarakat bila diterapkan, membuat hidup ini nyaman. Saling jaga ucapan, saling jaga sikap. Kalau berucap pasti yang baik, menyenangkan orang. Kalau berperilaku pasti yang juga baik, menyenangkan orang, tidak akan menyinggung. Kalau ada tetangga sakit, balapan, menjenguk, memberikan perhatian, bantuan. Ada yang perlu dibantu, saya bawa ke dokter yuk, saya siapkan mobilnya. Yang satu, mobil dari kamu, dari saya uangnya. Oh, kamu uangnya dan saya nanti yang menyiapkan makannya. Jadi yang sakit itu plong, dia tidak harus mikir biaya, tidak harus mikir ke dokter, tidak harus berpikir makan untuk dia dan keluarga. Sudah ada yang nge-handle tetangga-tetangganya. Kalau ada umpamanya orang yang kesulitan, dibantu. Ada yang kesusahan, ditolong. Ada yang umpamanya orang yang membutuhkan bantuan, diperhatikan. Bagaimana perasaan orang hidup di tengah tetangga yang kayak gitu? Nyaman apa tidak? Super nyaman. Tenang, tentram. Hidup di sini nyaman, tidak takut apapun, tidak khawatir apapun, bahkan berharap memiliki, mendapatkan banyak keuntungan dan kebaikan dari tetangga-tetangga yang baik. Dia akan memberi feedback yang baik, dia juga akan siap membantu tetangga bila dibutuhkan, ya.
Apa yang terjadi setelah itu? Yang terjadi karena kebaikan akhlak, timbul rasa suka, timbul rasa sayang, cinta. Akhirnya bergaul dekat, rapat, akhirnya bersahabat, akhirnya bersaudara, akhirnya bersatu padu. Kemuliaan akhlak ini yang bisa mengikat tali persatuan dan kesatuan. Kemuliaan akhlak ini yang menjadi lem perekat ukhuwah Islamiyah di antara sama manusia. Jangankan orang yang tadinya kita dengan dia baik, kita buruk kepada dia, dia membalas dengan kebaikan dan kita malu atau ya? Saya mah jahat ke dia, dia mah membalas dengan kebaikan. Malu, akhirnya maaf, saya sudah khilaf. Akhirnya mendekat, akhirnya akrab, bersahabat, bersaudara. Terjalin persatuan dan kesatuan tuh. Dari mana ini kesatuan persatuan terjalin? Dari kemuliaan akhlak. Akhlak dari mana? Dari ibadah dan akidah. Akidah yang baik melahirkan ibadah yang baik, melahirkan akhlak yang baik. Akhirnya terjalin cinta dan kasih sayang. Akhirnya terjalin persatuan dan kesatuan yang tidak terpisahkan antara mereka. Inilah kaitan antara akidah dan ukhuwah. Berkata Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, dalam bab Al-Ulfah wal-Ukhuwah. Ini juga dikukuhkan oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Karena kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin adalah kitab perasan dari Ihya Ulumuddin karya Al-Ghazali rahimahullah. Dalam bab ini beliau menyatakan, "I'lam rahimakallah annal ulfata thamratu husnil khuluq wal furqah thamratu su'il khuluq." Ketahuilah wahai saudaraku, persatuan dan kesatuanlah buah dari akhlak yang baik. Perpecahan dan kebencian buah dari akhlak yang buruk. Lianna husnal khuluq yuthmiru tahaba wa ta'allufa wa tawafuqa. Karena akhlak yang baik membuahkan saling cinta, kasih sayang, persatuan dan kesatuan. Wa su'ul khuluq yuthmiru tabaghudha wa tahasuda wa tadabura. Dan akhlak yang buruk melahirkan saling benci, saling dengki dan saling memusuhi. Karena akhlak yang baik saling mencintai, akhirnya bersatu. Akhlak yang buruk akhirnya saling benci, saling dengki, akhirnya bermusuhan, akhirnya terpecah belah tuh. Coba kita bikin daftar orang-orang yang kita sukai, sahabat-sahabat dekat. Saya suka ke orang ini, bikin daftar. Lalu cari penyebab. Kenapa kita suka ke orang ini? Pasti karena kebaikan akhlaknya. Dia ini ramah. Dia ini suka menolong. Dia ini tidak pernah menyinggung perasaan saya. Dia ini kalau saya sakit selalu yang paling awal menjenguk, mengantar saya ke dokter. Dia yang kalau saya kesulitan selalu membantu, menolong, kan gitunya. Itu semua kemuliaan akhlak. Maka saya suka kepada dia, ingin bergaul dekat dengan dia, akhirnya bersahabat. Jadi cinta kasih sayang kita kepada dia karena kebaikan akhlaknya. Ini daftar orang-orang yang kita benci, yang kita tidak suka. Makanya saya jauhi itu orang itu. Coba cari penyebabnya. Kenapa? Itu pasti keburukan akhlak. Ini karena pelit nih. Ini egois nih. Ini morotin terus. Nah kalau ini nih omongannya menyakitkan. Saya benci kepada dia. Jadi kebencian kita kepada orang itu karena apa? Karena keburukan akhlak. Karena akhlaknya buruk kita benci. Karena akhlaknya buruk kita menjauh, renggang. Karena akhlaknya buruk kita dengki, kita memusuhi. Lihat. Sahabat lahir karena kemuliaan akhlak.
Musuh lahir karena keburukan akhlak. Perpecahan, permusuhan, saling dengki dan benci karena buruknya akhlak orang tersebut. Dan persatuan, persahabatan, pertemanan, ukhuwah Islamiyah, persatuan dan kesatuan lahir karena kemuliaan akhlak. Dan akhlak tadi lahir dari ibadah dan dari akidah. Kita lihat keterkaitan yang erat antara akidah dan ukhuwah. Nggak bisa dipisah-pisahkan. Nggak bisa orang bilang sebenarnya akidahnya ini semua buruk, tapi kok bisa bersatu. Bersatu yang didasarkan kepada akhlak dan akidah yang buruk pasti karena kepentingan dunia sesaat. Ini pseudo, ini semu, ini palsu. Yang ada sedikit saja pemicu mereka akan berpecah belah. Kelihatan zahirnya bersatu tapi hatinya berpecah belah. Ini yang kata Allah dalam Al-Quran, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Engkau mengira mereka ini bersatu padahal hatinya berpecah belah. Persaudaraan, persatuan, persahabatan yang tidak didasarkan kepada akidah yang benar hanya karena kepentingan dunia itu kelak akan berubah menjadi permusuhan. Sebagaimana ayat al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Semua persahabatan, persaudaraan, persatuan kesatuan yang terjalin di dunia kelak akan berubah menjadi permusuhan. Kadang permusuhan ini di dunia sudah terjadi, apalagi sampai di akhirat, kecuali orang-orang yang bertakwa. Kenapa semua pertemanan, persahabatan di dunia akan berubah menjadi permusuhan? Kalau tidak dilandasi oleh akidah yang benar. Karena kalau persaudaraan, persatuan, persahabatan karena kepentingan dunia, lalu ada salah seorang sahabat melakukan kesalahan, perbuatan dosa atau maksiat, berani kita menegur? Enggak berani. Kenapa? Takut merusak hubungan baik. Kalau saya tegur, dia akan tersinggung, gitu kan? Kalau saya tegur, dia akan sakit hati, lalu menjauh, memusuhi, bisa rusak nih pertemanan. Demi menjaga persahabatan, tolerannya udah nggak apa-apa lah, malah ikut. Coba umpamanya, orang-orang merokok, kita tidak merokok. Suatu saat nawari kita, jadi apa ya? Kalau mau diambil, tahu ini buruk. Kalau tidak diambil, takut dia tersinggung. Akhirnya sakenyot kan gitunya. Baru rokok tuh. Belum ke ganja, belum ke narkoba, belum ke minuman keras. Ayo minum bro, jangan jadi banci kan gitunya. Ngomongnya kalau nggak mabuk nggak ngerokok, banci. Padahal banci nggak mabuk dan ngerokok. Akhirnya takut menyinggung perasaan, takut orang itu akan mengucilkan kita, akhirnya diterima. Terjerumus dia dalam dosa. Maka nanti di akhirat akan berubah menjadi musuh. Di akhirat orang-orang pelaku dari dosa dan maksiat ini diazab. Mereka akan menyalahkan kita. Kenapa kamu nggak larang saya? Kita jawab, ingin dilarang, tapi kalau saya larang kamu suka tersinggung, suka marah, makanya saya biarkan. Berantem tuh. Di akhirat kelak akan menjadi musuh. Termasuk kehidupan rumah tangga, ya, suami, istri, orang tua, anak-anak, adik dan kakak yang sekarang ini bersatu padu di akhirat berubah menjadi musuh. Kalau semuanya tidak bertakwa dan tidak melandasi hubungan antara mereka dengan ketakwaan. Istri umpamanya keluar tanpa menutup aurat. Suaminya ingin melarang tapi tahu kalau dilarang suka ngamuk. Akhirnya dibiarkan.
Kelak di akhirat diazab. Kata istri suami saya tuh, kamu kenapa nggak ngelarang saya? Kata suami, saya ingin ngelarang, tapi tahu adat kamu jelek. Kalau dilarang malah ngamuk, maka saya biarkan. Saling menyalahkan. Kalau di Bandung ada kajian kitab tentang hari akhirat Al-Qiyamatul Kubra. Salah satu yang pernah kita bahas adalah pertengkaran di akhirat. Siapa yang bertengkar? Suami dengan istri. Orang tua dengan anak. Seseorang dengan saudaranya. Guru dengan muridnya, bahkan jiwa seseorang dengan raganya berantem. Antara lahir kita dengan batin kita, jiwa kita dengan raga kita, hati kita dengan badan kita, nanti berantem, saling menyalahkan. Di akhirat nasnya ada, Al-Quran, hadis yang sahih ada. Kan bahkan kita dengan anggota badan kita berantem. Nanti mulut kan dikunci, nggak bisa ngomong. Siapa yang ngomong? Tangan, kaki, tulang, daging. Berbicara, memberikan persaksian bahwa saya dulu pernah dipakai dosa ini, dosa itu, di hari ini, di hari itu. Memberatkan kita. Mulut nggak bisa membantah. Tangan, kaki yang ngomong. Beres begitu oleh Allah dibiarkan, lalu mulut dibuka lagi dan bisa bicara lagi. Setelah bicara lagi, mulut ngambek ke tangan, ke kaki. Kenapa kamu memberikan kesaksian yang memberatkan saya? Akhirnya kita semua celaka, kan gitu. Berantem antara kita dengan anggota badan kita sendiri. Jadi semua yang berinteraksi, berhubungan di dunia, suami istri, orang tua dengan anak, adik dan kakak, seorang dengan sahabatnya, semua yang terjalin kelak akan berubah menjadi musuh di akhirat. Kecuali orang-orang bertakwa. Kalau orang bertakwa berkawan, ada satu kawannya yang melakukan kesalahan, ditegur, diingatkan baik-baik, akhi, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, jangan begitulah, dengan baik. Oh, terima kasih, alhamdulillah diingatkan. Tuh, nanti di akhirat nggak saling menyalahkan, karena saling mengingatkan, terus bersaudara sampai ke akhirat. Suami istri yang dua-duanya menjalin hubungan suami istri dengan ketakwaan. Ketika suami salah diingatkan, ketika istri salah diingatkan dengan sebaik-baik cara, akhirnya tidak terus-menerus di atas kesalahan. Orang tua dengan anak begitu, adik dengan kakak begitu juga, sahabat dengan sahabatnya begitu juga, saling mengingatkan, saling menasihatkan, saling menolong dalam kebaikan, maka tetap akan bersaudara, saling menyelamatkan sampai ke akhirat. Ini tidak akan berubah menjadi permusuhan, tetap akan menjadi saling menolong sampai di akhirat nanti. Kita lihat betapa eratnya hubungan akidah dengan ukhuwah. Iman dengan persatuan dan kesatuan. Tauhid dengan cinta dan kasih sayang dengan sesama manusia. Yuk kita jaga ukhuwah Islamiyah, persatuan dan kesatuan, dengan menjaga iman kita, akidah kita, tauhid kita, bersihkan dari syirik, bersihkan dari kufur, bersihkan dari segala macam penyimpangan. Insya Allah akan melahirkan ibadah-ibadah yang baik, dan akidah dan ibadah yang baik dan benar akan melahirkan kemuliaan akhlak. Mulianya akhlak akan melahirkan cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang ini akan melahirkan persatuan dan kesatuan. Ini rentetannya sangat kuat, sangat berkaitan satu sama lain, dan apabila ada satu yang rusak, rusaklah yang lainnya, ya. Nah hadirin, inilah penjelasan kita tentang akidah dan ukhuwah. Sudah 1 jam lebih 1/4 kira-kira yang kita habiskan waktu. Kita cukupkan sampai di sini, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.
atas materi yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Selanjutnya, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Silahkan, kami persilahkan bagi ikhwan ataupun akhwat yang ingin bertanya mengirimkan pertanyaan melalui nomor yang telah tertera di papan pengumuman. Kami angkat pertanyaan yang pertama, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, saya merasa putus asa dengan dosa-dosa yang saya perbuat, membuat kehidupan saya terasa sempit dan ibadah merasa hambar. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakumullahu khairan. Iya, wa jazakallahu khairan. Orang banyak dosa lalu putus asa. Ada orang yang kayak begini? Ada banyak. Di Cianjur? Iya pasti ada. Ini salah satunya. Di Bandung ada? Ada. Cuma satu tapi. Kawannya aja yang banyak. Di mana-mana ada. Zaman sekarang? Iya. Zaman baheula? Iya. Zaman sahabat juga ada. Sampai Allah menurunkan, ya. Kata Allah, la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Karena Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian semuanya. Qul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah kepada orang-orang yang sudah berbuat dosa, melakukan perbuatan yang melewati batas. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Allah akan mengampuni dosa-dosa semuanya. Karena itulah maka tidak boleh kita berputus asa sebesar apapun dosa yang kita lakukan. Selama kita ada usaha taubat, minta ampun, Allah akan ampuni semua dosa. Walaupun dosanya sebanyak buih di lautan, buih di lautan sedikit. Ini lihat. Sebuah hadis qudsi. Rasul SAW bersabda bahwa Allah berfirman. Kata Allah, ya ibna Adam. Wahai bani Adam. Lau balagat dhunubuka. Apabila dosa-dosamu itu memenuhi langit. Disebut lau balagat dhunubuka ana as-sama. Memenuhi langit dosa-dosamu. Terus thumma ataitani la tusriku bi syai'a ghafartu laka wala ala makana fika wala ubali. Lalu kamu mendatangi aku dalam keadaan kamu tidak menyekutukan aku dengan sesuatu pun, aku ampuni dosa kamu sebanyak apapun dosanya, aku tidak peduli. Ini kalimat pertama. Kedua, yabna Adam, wahai bani Adam, ma rajautani wa da'autani ghafartu laka ala makana fi ala makana fika wala ubali. Hei bani Adam, seandainya atau selama kamu berharap dan berdoa kepadaku, kemudian kata Allah, aku akan ampuni dosa-dosamu, dosa apapun dan sebanyak apapun, walau mithla zabadil bahr, walaupun sebanyak buih di lautan. Dan yang ketiga, Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ibna Adam, wahai bani Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khotoya, wahai bani Adam, seandainya engkau mendatangi aku dengan membawa kesalahan sepenuh bumi, kemudian kamu mendatangi aku atau kamu minta ampunan kepadaku, aku akan mendatangi kamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula. Jadi
Ada 3 langkah dalam hadis kursi ini agar dosa sebanyak apapun yang kita lakukan diampuni oleh Allah. Pertama, tetaplah berdoa dan berharap kepada Allah. Doa itu walaupun isinya bukan minta ampunan, asal kita berdoa saja itu sudah menggugurkan dosa. Baik doa itu dikabul atau tidak. Ya Allah, Allahumma rzuqni rizqan katsiran halalan thayyiban mubarakan fi ummi. Ya Allah, berikan kepadaku rizki yang halal, baik, banyak, penuh barokah gitu. Itu kita berdoa. Walaupun tidak dikabulkan, minimal doa itu sudah mengundang turunnya pahala dan ampunan. Allah gugurkan dosa kita karena doa itu. Perbanyak doa, doa menggugurkan dosa. Itu pertama. Kedua, perbanyak istighfar, minta ampunan. Maka sebanyak apapun dosa, Allah akan bawa ampunan sebanyak dosa yang kita bawa. Habis lunas. Yang ketiga, tauhid. Maka pelajari tauhid, aplikasikan, wujudkan dalam kehidupan sehari-hari, maka tauhid akan mengampuni dosa-dosa kita. Berkata Nabi SAW bahwa Nabi Musa pernah berkata, Rabbi alimni kalimatan. Ya Allah, ajarkan kepadaku satu kalimat. Adzkuruka biha. Aku akan berzikir kepadamu dengan kalimat itu. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Qul la ilaha illallah ya Musa. Katakan oleh Muhammad Musa, la ilaha illallah. Kalimat tauhid. Kata Nabi Musa, Rabbi kullu ibadika yaquluna. Ya Allah, semua hamba-Mu mengatakan kalimah la ilaha illallah. Dia ingin yang khusus. Apa kata Allah? Ya Musa, lau anna samawati wal ardi, alau anna samawati sab'i wa man fihi wa ma fihinna wal ardina sab'i wa ma fihinna wudiat fi kifatin wa la ilaha illallah fi kifatin. Hai Musa, seandainya langit 7 beserta isinya, bumi yang 7 beserta isinya disimpan di 1 daun timbangan, dan la ilaha illallah disimpan di daun timbangan lain, niscaya akan lebih berat kepada la ilaha illallah. Maknanya, kandungan la ilaha illallah kalimat tauhid bila diaplikasikan melahirkan pahala yang lebih berat daripada 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Apa maknanya? Artinya nanti kalau pahala tauhid ditimbang dengan dosa kita, kan dosa dan pahala ditimbangnya. Fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'isyatin radiyah. Ditimbang dosa kita apakah sepenuh 7 langit bumi, 7 lapis langit dan 7 lapis bumi? Saya pikir enggak. Ini akan terhapus oleh aplikasi dari kalimat tauhid, pengamalan dari kalimat tauhid. Ini menunjukkan dosa sebanyak apapun, sebesar apapun bisa terhapus. Jadi jangan putus asa bahwa dosa kita terlalu banyak sehingga tidak mungkin diampuni. Jangan, pasti diampuni. Ini ada orang sudah membunuh 99 orang. Dosanya kecil apa besar? Besar banget. Dosa orang yang tadi bertanya, apakah dalam bentuk membunuh? Kalau iya dalam bentuk membunuh, berapa orang? 1, 2, 10? Masih kalah dosanya dengan orang yang membunuh 99 orang. Lalu dia ingin tobat. Dia tidak tahu harus pergi ke mana. Nanya ke orang-orang. Kata orang-orang, tuh datang ke si rahib. Konsul, curhat kepada dia. Datang ke si rahib. Saya sudah membunuh 99 orang. Saya ingin tobat. Bisa nggak diterima? Si rahib salah jawab. Nggak bisa. Dosamu kegedean. Orang itu kalap, dicabut pedangnya, dibabat itu leher si rahib, genaplah 100 orang.
Kemana lagi saya harus nanya? Tuh ke si alim, datang ke si alim. Nah, si alim menjawab dengan ilmunya. Kalau raib menjawab dengan kebodohan. Ini si alim menjawab dengan ilmu. Kata dia, nggak ada yang menghalangi antara kamu dengan taubat. Pasti diterima. Pergilah kamu ke tempat yang baik. Tinggalkan tempat yang buruk. Orang ini sungguh-sungguh. Ditinggalkanlah tempat lamanya, hijrah ke tempat baru yang lebih baik. Qadarullah, di tengah jalan dia mati sebelum sampai ke tempat yang dituju. Sampai diceritakan malaikat rahmat dan malaikat azab berebut. Kata malaikat azab, ini bagian saya, dia belum sampai. Jadi saya yang akan mengazabnya. Kata malaikat rahmat, iya belum sampai, tapi akan ke sana, berebut. Akhirnya dikirim malaikat ketiga sebagai penengah. Ukur kemana dia lebih dekat. Diukur ternyata lebih dekat ke tempat yang dituju. Dia selamat. Diampuni 100 dosa membunuh 100 orang. Asal sungguh-sungguh. Para sahabat dahulu kurang apa buruk dan jahatnya. Dari segi peribadatan mereka menyembah berhala, patung. Dari segi kelakuan mereka pemakan riba, mereka bunuh-bunuhan, mereka mabuk-mabukan, mereka berjudi, mereka berzina. Boleh dikatakan semua keburukan pernah mereka lakukan. Ketika Islam datang mereka tobat masuk Islam, terhapus semua dosanya. Lebih banyak mana dosa orang dulu dengan si penanya tadi? Pasti lebih banyak orang-orang dahulu. Itu tobat diterima dan jadi manusia terbaik. Oleh karena itu dosa yang dilakukan oleh si penanya tadi, saya yakin tidak akan memenuhi langit dan bumi. Saya yakin tidak akan melebihi dosanya orang-orang musyrik zaman baheula. Saya yakin tidak akan mungkin sebanyak dosa membunuh 100 orang. Kalau orang yang sudah membunuh 100, orang yang dosanya sebanyak langit dan bumi, masih diampuni ketika tobat, apalagi ini ya. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Perbaiki diri, banyak istighfar, banyak tobat, jauhi dosa dan kemaksiatan, jauhi lingkungan yang buruk, cari lingkungan yang baik, banyak infak dan sedekah. Insya Allah dosa sebanyak apapun akan diampuni oleh Allah dan diganti dengan pahala yang berlipat ganda. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat bagi bertanya dan juga bagi kita semuanya. Selanjutnya kami angkat pertanyaan selanjutnya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz izin bertanya, bagaimana jika akhlak pasangan ke tetangga baik, sopan dan sebagainya, tapi akhlak ke pasangannya di rumah tidak seperti kepada tetangga dan teman-temannya, malah kadang terkesan kasar. Barakallahu fiik Ustaz. Wa fiikum. Itu ikhwan akhwat. Sepertinya akhwat Ustaz. Akhwat. Ini bukan pertanyaan. Ini curhat. Ini laporan. Akhwat itu curhat begini isinya. Ustaz, suami saya ada di sini. Tolong nasihati. Dia itu kalau ke istri, ke anak-anak kasar. Ke kawan-kawannya, ke ikhwan, ke tetangga baik. Apalagi ke janda. Gimana tuh? Tolong nasihati. Saya nggak tahu siapa ikhwan. Itu istri antum bukan? Oh bukan. Taib, barakallahu fiik. Kebaikan dia ke tetangga pertahankan. Bagus, harus begitu. Itu tidak salah. Jangan sampai jawabnya begini. Kalau si istri, kamu kok ke istri ke anak kasar, kalau tetangga baik, gimana sih? Jawabnya, oke, kalau begitu sejak sekarang saya akan buruk juga ke tetangga. Jadi buruk ke semua orang. Terbalik ya. Jadi kebaikan dia ke kawannya, ke tetangganya pertahankan, itu bagus.
Yang harus diperbaiki adalah sikap dia kepada istrinya. Dan sikap seorang suami ke istri dan anak-anaknya cermin kebaikan atau keburukan dia, cermin kualitas dia sebagai seorang muslim. Diukur dari perilaku kepada istri dan anak-anaknya. Kata Nabi SAW, ya, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik ke istrinya, ke anak-anaknya. Dan aku adalah orang terbaik kepada istri-istriku. Jadi baik buruknya kualitas keislaman seorang salah satunya dilihat dari seberapa baik dia sikapnya ke istri dan anak-anaknya. Kenapa demikian? Karena perintah Allah demikian, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergauli itu, perlakukan istri-istri kalian dengan sebaik-baiknya. Ini amanah Allah loh. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan wasiat Nabi SAW, istausu bin nisa'i khairan. Jadi aku wasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada istri-istri kalian. Amanah Allah, wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau seorang suami berbuat buruk kepada istrinya, dosa pertama yang dia lakukanlah kepada Allah. Karena Allah mengamanatkan kita untuk memperlakukan istri dengan sebaik-baiknya. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Tuh, itu perintah Allah. Lalu kita kasar. Pertama, kita dosa kepada Allah. Kedua, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mewasiatkan, istausu bin nisa'i khaira. Aku wasiatkan kalian untuk memperlakukan para istri dengan sebaik-baiknya. Ini dilanggar. Nah, lalu Nabi SAW mengukur baik buruknya keislaman seseorang, keimanan seseorang dilihat dari akhlak dia ke istri. Khairukum li nisa'ihim wa ana khairukum li ahli. Jadi sebaik-baik kalian adalah wanita, seorang yang paling baik ke istrinya. Dan aku adalah orang yang terbaik kepada istrinya. Oleh karena itulah, maka pertama, perlakuan istri dan anak dengan sebaik-baik perlakuan, karena itu amanah Allah. Itu wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu pertama. Kedua, tercabutnya sikap baik kepada istri itu mengindikasikan tercabutnya barokah dan kebaikan dari rumah tangga itu. Berkata Rasulullah SAW, inna rifqa la yakunu fi syai'il lazanah wa la yunza'u min syai'il lasyanah. Kelemah lembutan, kebaikan sikap, bila ada dalam sesuatu akan memperindah sesuatu itu. Interaksi kita dengan istri, dengan anak, dengan anggota keluarga, dibarengi dengan kelemah lembutan, indah itu kehidupan berumah tangga. Wala yunza'u min syai', dan tidaklah kelemah lembutan ini tercabut dari suatu illa syanah, kecuali akan memperburuk. Rumah tangga yang tidak disertai kelemah lembutan itu buruk. Dan itu tanda Allah tidak menginginkan kebaikan. Kata Rasul SAW kepada Aisyah, irfiqi ya Aisyah, fa inna Allah idza arada bi ahli baitin khairan adkhala alaihim rifqa. Berlaku lemah lembutlah engkau hai Aisyah, karena sungguhnya Allah apabila menghendaki kebaikan dalam sebuah rumah tangga, Allah akan masukkan sikap lemah lembut kepada seluruh anggota keluarga tersebut. Itu tandanya Allah ingin memberikan kebaikan kepada seluruh anggota keluarga. Diberikan kelemah lembutkan. Istrinya, suaminya, anak-anaknya, pembantu, semuanya lemah lembut. Lahir kebaikan yang banyak. Begitu dicabut, menunjukkan dicabutnya keberkahan dan kebaikan dalam rumah tangga itu. Oleh karena itu ikhwan,
Antum sebagai nakhoda dari perahu rumah tangga yang antum bawa. Antum sebagai manajer, sebagai bos di rumah tangga. Baik buruknya rumah tangga sangat tergantung pada bagaimana antum memanage. Nah, manajelah rumah tangga antum dengan penuh kelemah lembutan. Karena itu tanda Allah menginginkan kebaikan. Innallaha idza arada bi ahli baitin khairan adkhala alaihim rifq. Kalau Allah menginginkan kebaikan dalam semua rumah tangga, Allah akan masukkan kelemah lembutan kepada mereka, ya. Ikhwan yang sering ngaji, tunjukkan ngaji ini ada hasilnya. Salah satu hasil ngaji, rumah tangganya menjadi baik, berlemah lembut kepada istri, kepada anak. Ingat, kasar ke istri, ke anak, yang pertama dilanggar adalah perintah Allah. Yang keduanya wasiat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang ketiganya tadi akidah kita, ibadah kita terusak oleh keburukan akhlak kita kepada istri dan anak-anak. Mereka harus menjadi orang yang paling aman dari keburukan kita. Yang paling diharapkan kebaikannya, malah mereka menjadi tegang ketika sang suami ada. Takut salah sedikit-sedikit ngambek. Takut salah sedikit-sedikit dikasari. Ini seburuk-buruk manusia, seburuk-buruk suami, ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah memberikan hidayah kepada suami yang dilapori tadi, ya, yang dilaporkan. Semoga di sini ada. Saya berharap dan saya khawatir pulang ke rumah kamu ngadu ke Ustaz tadi. Semoga tidak, ya. Sampai di rumah peluk istri-istriku, terima kasih engkau telah mengingatkan aku, ya. Kalau bukan karenamu, segala macamnya. Pokoknya puji istri. Biar istri terus-terus ngadu ketika ngaji. Silakan. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang tadi diberikan. Baik, kita angkat pertanyaan terakhir, ya. Mohon maaf bagi ikhwan ataupun akhwat yang bertanya karena saking banyak pertanyaan kami tidak bisa membacakannya satu persatu. Baik Ustaz, terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Ustaz, tim dan para penuntut ilmu selalu dalam rahmat Allah Ta'ala. Izin bertanya Ustaz, bagaimana cara kita mengetahui bahwa diri kita termasuk ke dalam golongan yang tidak baik akhlaknya? Karena seringkali kita tidak merasa bersalah atau merasa benar dalam bersikap. Jazakumullah khairan Ustaz. Iya, wa jazakallahu khair. Apakah akhlak kita baik atau buruk? Nggak tahu kita, ya. Mungkin pernah ngaca. Pertama, ya, ada tipikal orang seperti itu. Dia merasa akhlaknya baik-baik saja, tapi dia dijauhi oleh orang lain, oleh kawannya. Dia ditakuti omongannya dan perilakunya. Kalau umpamanya dia datang, orang bubar menjauh. Sadarilah, mungkin itu karena keburukan akhlak kita. Introspeksi. Bila perlu, nanya ke orang yang dekat dengan kita. Tanya, kenapa sih orang-orang menjauhi saya? Mungkin dia belum sadar, lalu disadarkan. Karena kamu kalau ngomong itu gak pernah dipikir, banyak orang tersinggung. Lalu introspeksi, lalu rubah akhlak kita, ya. Tapi kalau memang kita nggak tahu apakah akhlak kita buruk, rasanya baik, dan ternyata betul baik. Kawan-kawan mendekat. Kawan-kawan sering di belakang kita memuji kita. Bukan di hadapan kita. Kemudian orang-orang suka senang kepada kita. Berarti betul kita akhlaknya baik gitu. Jadi untuk mengetahui baik buruknya diri kita, kita lihat sikap dari kawan-kawan kita dan komen-komen mereka. Berkata Rasulullah SAW,
Al-mu'minu mir'atul mu'min, atau seseorang cermin dari orang mukmin lainnya. Jadi dia bisa mengetahui baik buruknya dirinya melalui bagaimana sikap dan komentar orang lain tentang dirinya. Kalau ternyata semua menjauh, introspeksilah bahwa kita ini buruk akhlaknya. Kalau semua yang mendekat dan suka senang kepada kita, begitu kita datang, alhamdulillah ya si anu, senang banget. Semua orang senang, ya. Tapi kalau umpama orang sedang berkumpul, kita datang, tiba-tiba diem semuanya gitu. Lalu satu-satu pamit, coba introspeksi. Mungkin ada apa-apa dengan akhlak kita, ya. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Cukup? Cukup sampai di sini. Semoga Allah bisa mempertemukan kembali kita di masa-masa yang akan datang dalam kondisi yang jauh lebih baik dari sekarang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.